Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Kita ketemu lagi di malam Jumat nih teman-teman. Untuk video kali ini aku akan menceritakan satu sosok makhluk halus yang menyeramkan banget, terutama nih pastinya buat cewek-cewek, yaitu genderuwo. Kalian udah mulai ngerasain merindingnya belum nih teman-teman? Semoga aja ya kalian yang cewek-cewek lagi nonton video ini sekarang gak sendirian nontonnya. Nah, kira-kira gimana sih awal mulanya sosok genderuwo ini? Malam ini aku akan menceritakan sama kalian segala hal tentang sosok yang menyeramkan ini. Semua info yang berhasil aku kumpulin ya teman-teman, termasuk beberapa pengalaman nyata yang dialami oleh beberapa orang yang katanya diganggu sama sosok satu ini. Kalau kalian pernah gak sih dikasih lihat sosok bayangan hitam besar gitu? Mudah-mudahan sih jangan pernah, jangan sampai diliatin ya teman-teman. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Sosok genderuwo dari info yang aku dapat adalah sosok makhluk gaib yang berasal dari bangsa jin. Dia makhluk halus yang bentuk tubuhnya itu menyerupai manusia, jadi bentuknya memang mirip manusia. Cuma penampakan dari luarnya itu lebih mirip ke kera karena dia badannya besar, punya bayangan hitam besar, matanya merah melotot, warna kulitnya hitam kemerahan, dan di seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan rambut atau bulu yang lebat. Waduh, dari ciri-ciri fisiknya aja udah menyeramkan banget ya teman-teman. Sosok ini paling dikenal dalam masyarakat di Pulau Jawa. Orang Sunda itu katanya menyebutnya gandaruwo, kalau orang Jawa gendruwo. Nah, untuk masyarakat umum menyebutnya ya genderuwo. Bener nggak ini teman-teman? Untuk kalian yang mungkin berasal dari Jawa dan Sunda, tempat favoritnya ada beberapa nih teman-teman. Di antaranya batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, gelap, dan sepi. Gile, merinding ya teman-teman, serem banget. Makhluk ini juga katanya banyak di daerah hutan, dan dengan penampakannya, wujudnya yang menyeramkan itu pastinya ya bikin takut warga masyarakat. Nah, menurut info yang aku dapat juga, makhluk ini sangat tertarik dengan kaum Hawa alias cewek. Dia suka banget gangguin cewek-cewek loh. Jadi harus hati-hati banget nih kita ya. Untuk asal-usul genderuwo sendiri itu dari arwah seseorang yang meninggal secara nggak baik, seperti mengakhiri hidupnya sendiri atau mungkin kecelakaan yang parah. Nah, arwah tersebut pastinya masih penasaran gitu ya, dan nggak menerima kematiannya. Sosok ini nggak bisa dilihat sama orang-orang biasa ya guys, tapi sesekali kalau memang mereka lagi pengen menampakkan dirinya, ya tiba-tiba bisa muncul dan kalian bisa melihat sosok satu ini. Nah, pada saat dia menampakkan dirinya, kalau manusia yang melihat itu merasa terganggu banget, itu artinya padahal ya makhluk tersebut cuma pengen menampakkan dirinya aja, nggak punya niat jahat, nggak mau ngelakuin apa-apa sama manusia tersebut. Justru sebaliknya, kalau misalkan manusia yang melihat sosok tersebut ngerasa biasa-biasa aja, dia nggak ngerasa takut, nggak ngerasa terganggu, itu artinya justru makhluk sosok genderuwo ini punya niat yang jahat sama manusia tersebut. Ya sebenarnya sama aja ya dengan manusia. Makhluk halus pun ada yang baik, ada yang jahat. Nah, tanda-tanda kehadiran sosok ini adalah bau amis darah dan bau daging busuk. Jadi kalau ada dua bau itu, harus waspada teman-teman. Siapa tahu ada makhluk satu ini di sekitar kalian. Dan seperti yang aku bilang tadi, sosok ini suka banget mengganggu wanita. Ternyata nggak cuma manusia atau hewan aja yang punya hawa nafsu terhadap lawan jenis nih teman-teman. Sosok yang satu ini juga sama. Karena itu dia suka banget gangguin cewek, bahkan berhubungan dengan para wanita tersebut yang dia ganggu itu. Gila banget ya ini menurut aku. Selain bisa memenuhi kepengenannya, sosok ini melakukan hal tersebut karena memang dia itu pengen menambah kekuatan. Kabarnya nih, kalau misalkan dia habis berhubungan dengan wanita manusia,
kekuatan dan kesaktiannya itu akan bertambah, guys. Cewek yang biasanya diganggu sampai disetubuhi oleh sosok ini adalah wanita-wanita yang biasanya sendiri di rumah, atau kayak ya seorang istri yang tinggal pergi sama suaminya merantau jauh, atau seorang wanita yang memang udah nggak punya suami, dan juga wanita-wanita yang tidur itu tidak memakai pakaian satu helai pun. Makanya kan ada juga beberapa orang yang bilang kalau tidur itu jangan sampai nggak pakai baju sama sekali. Dan pastinya yang paling penting selalu berdoa sebelum kita tidur ya teman-teman, supaya pas kita lagi tidur itu nggak diganggu sama makhluk-makhluk jahat kayak gini. Dan ternyata ada beberapa ciri-cirinya nih guys, kalau wanita tersebut disukai, dicintai, dan ditaksir gitu sama sosok genderuwo ini. Salah satunya adalah sering bermimpi didatengin sama seorang pria, bahkan di mimpi itu berhubungan dengan pria tersebut. Jadi sosok genderuwo ini sering datang ke dalam mimpi cewek yang dia taksir, dan biasanya dalam mimpi itu dia menjelma sebagai seorang pria yang dikenal oleh si wanita, bahkan kayak pria yang disukai sama wanita ini. Ciri yang kedua, emosinya nggak stabil, sering ngelamun, malas ngelakuin berbagai hal, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, maunya tidur-tiduran aja, malas ngapa-ngapain. Nah, ini adalah salah satu energi negatif yang ditularkan sama sosok genderuwo tersebut ke wanita yang dia sukai. Jadi dia pengennya wanita yang dia sukai ini maunya tidur-tiduran aja, akhirnya tidur lagi, dan akhirnya bermimpi lagi bercinta dengan dia, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Serem banget ya. Makanya ya guys, kita tidur itu secukupnya aja. Ciri yang ketiga dari info yang aku dapat, rezekinya lancar. Jadi walaupun wanita ini sukanya males-malesan, gak mau ngapa-ngapain, tapi rezekinya kok lancar-lancar aja. Maksudnya itu gimana teman-teman? Jadi maksudnya misalkan dia kayak diajak jalan ya sama temennya gitu, nanti dia dibayarin sama temennya itu juga bayarin makannya, beliin ini tuh gitu. Jadi katanya sih sosok genderuwo ini hampir kayak mempengaruhi pikiran temannya si wanita tersebut gitu, supaya mau membelikan dia ini itu. Yang keempat, jadi nggak suka sama cowok atau lawan jenis. Jadi wanita yang ditaksir sama genderuwo ini dibikin sama dia kalau ngelihat cowok lain ya, walaupun dia belum punya pasangan nih, tapi kalau ngelihat cowok yang ganteng, baik gitu, yang misalkan kelihatan sayang sama dia, kelihatan baik sama dia, biasa aja, nggak ada rasa suka sama sekali. Ini semua katanya karena wanita tersebut udah sering didatangi sama sosok genderuwo ini di dalam mimpinya, dan dia udah puas banget, jadi kayak nggak mau memiliki hubungan lain lagi sama cowok lain. Nauzubillah min zalik. Padahal itu mimpi ya teman-teman, cuma ya serem sih. Dan yang terakhir, sering sakit-sakitan. Nah, karena si wanita ini memang nggak ngelakuin aktivitas apapun, tidur-tiduran aja, yang pastinya tubuhnya jadi sering sakit. Soalnya kan ya jarang bergerak, juga lama-lama sakit lah ya guys. Oh ya, satu lagi, katanya sosok genderuwo ini juga akan menandai wanita yang dia taksir dengan luka cakaran yang nggak dalam dan juga nggak panjang, pendek gitu. Jadi untuk menandakan aja kalau itu adalah wanita yang dia suka. Nah, kalian pernah dengar nggak sih cerita di mana ada seorang wanita yang ditaksir sama sosok genderuwo ini, dan dia tuh sampai dihamilin. Jadi sosok genderuwo ini menyamar sebagai suami si wanita tersebut. Nah, ini benar atau enggak sih? Nah, aku pernah dengar satu cerita tentang ini di area Sumatera Selatan pada tanggal 9 Februari 2019 kejadiannya. Nah loh, kok pas banget di tanggal ulang tahun aku ya teman-teman. Aduh. Jadi di sana ada seorang wanita bernama Melati. Ini nama samaran aja ya teman-teman. Nah, Melati ini ditinggal sama suaminya pergi kerja merantau yang jauh. Walaupun dia juga bekerja, tapi pastinya Melati ini merasa kesepian karena harus setiap hari di rumah sendirian tanpa ada suaminya. Dan pastinya juga dia menahan rasa kangen ya sama suaminya. Terus suatu hari pas maghrib ada yang ketuk-ketuk pintu rumahnya guys, dan dibukain lah sama Melati ini. Dia kaget banget karena yang mengetuk pintu itu adalah sosok suaminya. Suaminya pulang tiba-tiba. Wah, kalian ya yang udah punya suami pasti ya kalau kita lagi kangen terus tiba-tiba ada suami kita depan pintu datang, seneng banget dong teman-teman. Dan Melati juga merasakan hal yang sama, dia seneng banget. Walaupun dia merasa aneh juga karena belum lama suaminya tuh bilang belum bisa pulang ke rumah selama beberapa bulan ke depan. Sempat curiga juga ya Melati ini, tapi karena memang lagi-lagi dia kangen banget sama suaminya, dan suaminya pulang dia happy, bahagia banget. Akhirnya dilupain tuh, bukan dilupain, mungkin jadi lupa ya sama rasa curiganya itu, ketutup sama rasa senengnya. Ya udah diajak masuk ya, dan gak lama karena kangen gitu ya mereka
melakukan hubungan suami istri. Melati juga saat itu agak merasa bingung karena kok tiba-tiba langsung ngajakin begini gitu. Cuma ya dia lagi-lagi berpikir, oh mungkin suami saya lagi kangen banget aja sama saya gitu. Tapi anehnya ya teman-teman, setelah melakukan itu suaminya main pergi aja, nggak ngomong apapun, nggak bilang apapun, main pergi begitu aja. Besoknya suaminya datang lagi, begitu lagi, terus pergi. Begitu terus selama beberapa kali teman-teman. Mulai curiga ya Melati ini, dan dia ada niat pengen tanya sama suaminya. Tapi pas di hari dia pengen tanya sama suaminya itu, tiba-tiba sosok yang dia pikir adalah suaminya, karena memang bentuknya adalah ya seperti suaminya, berubah ke wujud asli. Badannya besar, penuh bulu, dengan mata berwarna merah. Melati coba buat pergi tapi nggak bisa. Dan setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian Melati hamil guys. Dia cek kehamilannya ke bidan dan semuanya kelihatan baik-baik aja. Seperti orang hamil biasa, dia mual, dia ngidam. Cuma memang pada saat dia mau lahiran, bobot atau berat bayinya itu agak besar. Nggak normal seperti bayi biasanya gitu teman-teman. Dan yang lebih parah, katanya bayinya itu badannya dipenuhi dengan bulu yang lebat. Sayang bayinya ini nggak bisa bertahan lama teman-teman, karena setelah dilahirkan oleh Melati, bayinya itu langsung nggak bernyawa. Dipercaya kalau bayi ini adalah keturunan si genderuwo tadi, makanya dia juga nggak bisa bertahan karena diambil lagi sama bapak kandungnya, yaitu sosok genderuwo tadi teman-teman. Aduh serem banget ya ngebayangin kayak gitu. Setelah kejadian itu pun Melati memutuskan untuk pindah dari rumahnya itu, pindah ke daerah lain, dan dia berharap supaya nggak ada lagi kejadian seperti ini yang terjadi. Aduh, amin, amin ya guys. Semoga kita juga dijauhin lah dari segala macam kejadian-kejadian aneh kayak gini ya. Nah itu adalah kejadian yang pernah aku dengar beritanya. Menurut kalian ini bener atau enggak sih guys terjadi sama wanita yang disebut sebagai Melati ini? Waduh, dicintai sama manusia lain itu kan anugerah, tapi kalau dicintai sama sosok makhluk halus yang menyeramkan banget kayak gini, bencana banget ya. Gak cuma di Indonesia aja ternyata teman-teman, di negara lain juga ada sosok makhluk halus yang dipercaya bentuknya itu memang mirip dengan sosok genderuwo ini guys. Ada di beberapa negara sih sebenarnya, cuma menurut aku yang paling seram itu adalah yang berasal dari Jepang, bernama Odoroshi. Menurut kepercayaan warga Jepang, Odoroshi itu adalah monster berwajah merah dengan mata yang besar, gigi berwarna hitam, dan rambut yang panjang. Ada bulu yang lebat juga di sekujur tubuhnya. Jadi memang warga Jepang itu menggambarkan Odoroshi ini seperti jelmaan hewan buas guys. Dipercaya Odoroshi itu menjaga tempat-tempat suci yang ada di sana, kayak kuil contohnya ya teman-teman. Dan memang sebenarnya Odoroshi ini nggak akan menyerang manusia kalau manusianya itu bersikap yang baik-baik aja di tempat suci yang dia jaga. Tapi kalau manusianya itu lagi ada di tempat suci tapi punya niat jahat, berbuat yang nggak pantas, berbuat yang nggak sopan, berbuat jahat gitu ya, ya dia bakal celaka karena akan dibalas, akan dikasih pelajaran, dikasih hukuman sama Odoroshi ini teman-teman. Nah ini satu lagi ya, kalian pernah denger nggak sih kalau katanya bulu badannya sosok genderuwo itu bisa dijadikan jimat guys? Ih sumpah ada-ada aja ya teman-teman, cuma memang ini info yang aku dapat kayak gini ya. Misalkan untuk penglaris dagangan, pemikat pasangan, dan masih ada beberapa yang lainnya juga. Coba kalian bayangin juga deh, ketemu sama sosok kayak gini aja pasti udah ngibrit ya, udah teriak-teriak nggak jelas, apalagi harus ngambil bulunya tuh gimana caranya ya. Nah itulah teman-teman, biasanya yang bisa mendapatkan bulunya itu adalah dukun yang memang sudah mempelajari ilmu hitam juga. Habis itu dimanfaatin deh sama mereka untuk hal-hal yang nggak baik. Bulu sosok genderuwo ini atau yang lebih dikenal sebagai bulu perindu, wujudnya seperti bulu biasa aja gitu teman-teman. Tebalnya sekitar 1 mm dan panjangnya sekitar 8 cm. Katanya sih ada beberapa gunanya nih teman-teman. Yang pertama, berkhasiat memancarkan kecantikan bagi yang memakainya. Yang kedua, bisa jadi salah satu benda bertuah atau sakti, ilmu pelet tingkat tinggi untuk memikat cewek. Aduh please deh jangan pakai kayak gini ya teman-teman. Aduh, masih banyak cara yang lain untuk bikin orang itu suka sama kita gitu loh. Bulu perindu ini untuk bisa bekerja memberikan manfaat yang tadi aku bilang itu ya harus diisi dengan mantra-mantra yang cuma bisa dibacain atau yang cuma ditahu oleh dukun.
Jangan sekali-kali dicoba ya teman-teman. Kalaupun misalkan itu beneran bekerja gitu, ya namanya minta bantuan sama iblis pasti ada resikonya, pasti ada tumbalnya ya teman-teman. Oke, yang terakhir, aku mau kasih tahu kalian gimana caranya mengusir dan menangkal sosok genderuwo ini. Dari info yang aku dapat, pertama kalian bisa menangkal sosok ini menggunakan daun kelor. Kalian semua pasti udah pernah dengar daun kelor gitu ya. Mungkin ada juga dari kalian udah familiar karena memang orang dulu tuh kan banyak yang naruh daun kelor di atas pintunya, di depan rumahnya untuk ya mencegah supaya sosok genderuwo ini nggak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi ternyata sosok genderuwo ini nggak suka banget sama bau daun kelor. Jadi kayak udah wah benci banget. Kalau misalkan ada itu di depan rumah orang dia nggak mau deket-deket tuh. Yang kedua, bambu kuning. Nah, kabarnya sosok genderuwo ini juga nggak suka dengan bau segarnya bambu kuning. Jadi selain tanaman hias, bambu kuning itu juga punya fungsi ya ini menangkal sosok genderuwo, atau kalau zaman dulu kan pernah ada kayak kolor ijo gitu ya teman-teman. Tapi menurut aku apapun itu penangkalnya yang paling utama, yang paling penting, yang paling paling efektif ya menurut aku ya pasti berdoa kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu dilindungin sama hal-hal kayak gini, sama makhluk jahat seperti ini. Itu yang paling penting ya teman-teman, karena nggak ada lagi perlindungan yang lebih kuat ya daripada itu. Pokoknya ingat aja ya teman-teman, nggak semua rezeki itu baik, nggak semua rezeki itu membawa kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang membahagiakan di hidup kita gitu kan. Jadi ya tetap bersyukur, tetap meminta apapun sama Tuhan, jangan sama yang lain gitu ya. Ini cuma untuk ya informasi kita aja, walaupun memang ada beberapa orang yang akhirnya menyalahgunakan kayak gini, tapi pastinya resikonya itu nggak bakalan sepadan teman-teman. Mungkin ada dari kalian yang pernah mengalami diganggu sama sosok genderuwo ini teman-teman, yang mudah-mudahan sih jangan pernah, tapi kalau ada tolong ya ceritain di komen, aku pengen banget denger. Atau bahkan kalian punya pengalaman yang lebih serem lagi, aduh itu malah lebih parah ya. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya apapun pengalaman kalian coba tolong ceritain di komentar, atau kalian mau ceritain yang panjang gitu, dan nanti kalau misalkan ada sesinya nanti gitu ya, aku bakal bacain lah cerita-cerita dari kalian itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya aku beranikan diri. Oke teman-teman, makasih banyak ya udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa kirim DM aja ke Instagram aku hanifastori92, kirimin cerita kalian. Oke, makasih, bye-bye. Sampai jumpa di malam Jumat selanjutnya.